Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mari. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana analisis kami mengenai miniatur kapal yang telah kami buat. Saya Malahayati Tiara Prasetya, NRP akhir 009. Perkenalkan, nama saya Raditya Eka Dilanu, NRP terakhir 080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fatur Rahman, NRP terakhir 083. Nama saya Aska Oreka dengan NRP 50119-11086. Perkenalkan, nama saya Renada Reza, NRP akhir 103. Adapun teman kami, Rizky Yuliana Maharani, NRP akhir 006, tidak bisa mengikuti dalam pembuatan video karena sedang sakit. Saya di sini akan menjelaskan apa gaya apung itu apa. Gaya apung adalah gaya yang diberikan oleh fluida kepada suatu benda yang terendam sebagian atau sepenuhnya dalam fluida tersebut. Gaya apung ini selalu berlawanan arah dengan gaya gravitasi dan dapat mengakibatkan benda mengapung di permukaan fluida. Prinsip utama yang mengatur gaya apung adalah hukum Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung yang dialami oleh benda yang tenggelam sebanding dengan berat cairan yang digunakan oleh benda tersebut. Berikut ini adalah persamaan gaya apung. Di sini saya akan menjelaskan ketika benda terendam di dalam fluida, gaya apung ini menciptakan gaya angkat yang mengimbangi gaya berat benda sehingga benda dapat mengapung. Jika gaya apung benda lebih besar daripada gaya berat benda akan mengapung di permukaan fluida. Jika gaya apung kurang dari gaya berat benda akan tenggelam. Gaya apung juga berperan penting dalam konsep perahu, kapal laut, dan struktur terapung lainnya. Gaya apung dan prinsip hidrostatik saling terkait erat. Prinsip hidrostatik dalam prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menjelaskan distribusi tekanan dalam fluida statis. Dalam konteks gaya apung, prinsip hidrostatik adalah faktor utama yang memungkinkan terjadi gaya apung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitannya. Kaitannya yang pertama yaitu distribusi tekanan. Prinsip hidrostatik menjelaskan bahwa tekanan dalam fluida bertambah seiring dengan kedalaman dalam fluida tersebut. Tekanan ini mengakibatkan tekanan yang lebih besar pada bagian bawah benda yang tenggelam dan tekanan yang lebih kecil di bagian atas benda. Lalu kaitan yang kedua adalah tentang gaya apung. Nah, kaitannya dengan gaya apung terletak pada distribusi tekanan hidrostatik. Ketika sebuah benda tenggelam di dalam cairan, tekanan hidrostatik yang lebih besar di bagian bawah benda menciptakan gaya ke atas pada benda. Baik, yang ketiga adalah gaya apung terhadap gaya berat. Gaya apung berfungsi melawan gaya berat benda yang mencoba menariknya ke bawah. Ketika gaya apung lebih besar daripada gaya berat benda akan mengapung di permukaan cairan. Ini menjelaskan mengapa benda-benda tertentu dapat mengapung di dalam air atau fluida lainnya. Kesimpulannya, dengan kata lain, prinsip hidrostatik adalah gaya yang memungkinkan terjadinya gaya apung. Distribusi tekanan hidrostatik dalam fluida menciptakan gaya ke atas yang bertindak pada benda yang tenggelam. Dan ini adalah apa yang kita sebut sebagai gaya apung. Selanjutnya kami akan menampilkan proses pembuatan dari kapal kami dan juga percobaan yang telah kami lakukan. Oke, jadi ini adalah kapal kami. Kapal ini terbuat dari bahan gabus. Kapal ini memiliki volume sebesar 548 cm3, lalu memiliki panjang sekitar 22 cm dengan tinggi 5 cm. Nah, jadi dan juga luasan dari kapal ini adalah sekitar 200
53 cm persegi. Lalu kemudian pada percobaan tadi kita menggunakan beban sebanyak 19 batu dengan estimasi perkiraan kami sebesar 1 kg. Nah, kemudian dari volume lalu juga berat kapal itu sendiri, kita dapat hitung W atau beban dari kapal itu sebesar kapal ini sendiri sebesar 10 gram. Lalu berdasarkan volume ini, yang mana tadi ada 548 cm kubik, yang jika kita ubah menjadi kilogram menjadi 548, kemudian kita tambahkan tadi 10 gram menjadi 0,5 kg. Jadi berat dari berat kapal yang bisa ditampung adalah 0,55 kg. Lalu untuk perhitungan berat tadi adalah yaitu W sama dengan M kali G, maka kita bisa hitung 0,55 dikali 10 yaitu 5,5. Karena kapal dari bahan gabus yang massa jenisnya lebih kecil dari fluida air tawar dan bentuk lambungnya datar, kapal tidak memiliki syarat sehingga kapal melayang di atas air. Ketika kapal diberi beban berupa batu yang diestimasi seberat 1 kg, maka kapal akan tenggelam dan akan terbalik, namun tidak terjadi kebocoran pada lambung kapal. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes persamaan gaya apung, Rho GV, di mana Rho-nya adalah 1000, percepatan gravitasinya adalah 9,81, dan volumenya adalah 0,000548. Maka gaya apungnya adalah 5,37 Newton. Berdasarkan analisis dan perhitungan tersebut, kapal dapat tenggelam karena gaya apung lebih kecil daripada bebannya. Demikian analisis dari kami, kelompok Mari. Jika ada pemilihan kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.